Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Rekan-rekan, sobat healthy semua. Kita kali ini akan membahas mengenai penyakit PNA. PNA apa itu? Pyelonefritis akut. Radang infeksi pada saluran kencing bagian atas dan ginjal. Yang pertama, penyakit PNA ini penyakit yang universal. Tidak pandang bulu. Tua muda, laki perempuan, anak-anak dan dewasa, semua bisa terkena PNA. Alasan yang kedua, penyakit PNA datang tiba-tiba tanpa harus memiliki faktor risiko apapun. Lalu apa faktor ketiga sehingga kita harus mengenal apa itu PNA? PNA memiliki gejala yang sangat berat. Sakit yang sangat luar biasa, menggigil, demam tinggi, bisa terjadi sepsis. Sepsis artinya infeksi yang menyebar ke seluruh aliran darah di tubuh. Lalu faktor keempat kenapa PNA ini penting? Karena infeksi saluran kemih bagian atas ini bisa terjadi berulang. Apabila sudah berulang akan menjadi disebut penyakit PNC. Pyelonefritis kronis, yang mana merupakan penyebab yang penting terjadinya gagal ginjal, kerusakan ginjal, dan hipertensi. Biasanya gejalanya adalah didahului ada gangguan pada saluran kencing. Misalnya nyeri sehabis berkemih, nyeri pada daerah kandung kemih, yaitu di atas kemaluan. Kemudian buang air kecil menjadi sering, menjadi keruh, dan kadang-kadang berdarah. Nah, itu salah satu gejala. Biasanya PNA disebabkan oleh bakteri. Bakteri apa yang paling sering? Tentu bakteri yang banyak di situ, di saluran kencing. Banyak di pencernaan kita. Banyak di kotoran, banyak di lingkungan, yaitu bakteri E. coli atau singkatan dari Escherichia coli. E. coli kalau tulisannya ya, bacaannya coli ya, bukan coli, ingat. Duh, jangan ketawa sobat, ini serius, ilmiah. Bakteri E. coli ini ada di air, ada di keran, ada di feses kita, merupakan bakteri normal apabila ada di saluran pencernaan, di saluran kotoran. Namun apabila dia masuk ke tempat yang tidak seharusnya, misalnya bakteri ada di aliran darah, dia di situ akan merasakan bagaikan di surga. Di situ banyak nutrisi, dia bisa tumbuh berkembang biak tanpa perlawanan. Sama juga apabila E. coli masuk ke saluran kencing. Saluran kencing yang biasanya steril, tidak terdapat bakteri, ada satu bakteri yang masuk, maka dia akan merasakan begitu bebas, tanpa ada yang menghalangi untuk berkembang biak menyebabkan infeksi. Nah, disinilah mulai muncul gejala-gejala pyelonefritis akut atau PNA ini. Kemudian bakteri-bakteri lain yang bakteri seolah-olah jinak dan tidak berbahaya juga bisa menyebabkan PNA.
Ya, diantaranya apa? Tentu bakteri biasa tuh, bakteri Streptococcus. Streptococcus beta hemolyticus, Streptococcus grup A, B, C, D. Itu adalah bakteri-bakteri yang normal ada di saluran pernapasan, ada di tenggorokan, ada di kulit. Namun, sekali dia menemukan jalannya menuju ginjal, menuju saluran kencing, baik lewat bawah, artinya lewat lubang kencing, maupun lewat jalur pernapasan menyebar ke ginjal melalui pembuluh darah, ini sama berbahayanya. PNA ini sendiri merupakan suatu kejadian penyakit yang gawat darurat. Ya, kenapa? Yang pertama, memang rasa sakit yang disebabkan oleh PNA ini begitu nyata, begitu kompleks dan nyeri. Demam yang sangat tinggi, badan menggigil, gemetar, menahan sakit yang begitu hebat sampai terjadi muntah-muntah. Kemudian saluran kencing bisa terjadi infeksi, bahkan penyumbatan. Ini semua nanti akan menyebabkan fokus infeksi, bahkan abses di daerah ginjal yang mana akan menyebar melalui aliran darah ke seluruh tubuh yang akan menyebabkan sepsis. Sepsis artinya bakteri telah menyebar kemana-mana, ke seluruh aliran darah, dan akan menyebar, menyangkut di ujung-ujung organ-organ lain, sehingga akan terjadi suatu penyakit yang berat, menyebabkan gangguan sirkulasi darah, dan terjadilah shock dan akhirnya kematian. Terutama pada kaum wanita memiliki resiko yang sedikit lebih besar untuk menderita PNA, kemudian pasien-pasien yang sedang hamil, kemudian pasien yang menderita diabetes, pasien yang memiliki sistem imun yang lemah, atau pasien yang memang memiliki kelainan pada struktur anatomi pada saluran kencing. Kemudian, sobat healthy semua harus memahami bahwa lamanya pemberian antibiotik pada PNA harus cukup adekuat. Minimal sampai 14 hari. Kemudian harus dipastikan tidak terdapat sisa-sisa infeksi setelah selesai pemberian antibiotik. Jadi, pasien pada saat kontrol selesai berobat perlu untuk dilakukan pemeriksaan ulang, baik secara pemeriksaan laboratorium maupun radiologis USG, agar apabila terdapat sisa infeksi, ada nanah, abses, maupun penyumbatan bisa segera dideteksi. Ya, begitu penyakit PNA yang cukup mengerikan, namun mudah-mudahan kita bisa terhindar, ataupun apabila kita sudah terkena, kita mampu bersikap dan menghadapinya. Pada anak-anak dan pada orang tua, nah, ini lebih sulit lagi karena saat anak sakit pinggang, rewel, tidak bisa kita gali riwayat penyakitnya dengan jelas. Bahkan pada ibu hamil sering tampak sehat, sering terlihat lemah dan demamnya diakibatkan oleh kehamilannya. Padahal boleh jadi pasien sedang menderita infeksi akut yang bernama PNA ini. Baiklah, sudah bertambah satu lagi pengetahuan sobat
kawan-kawan semua mengenai penyakit PNA, penyakit demam dan sakit pinggang yang terjadi akut. Semoga ini menambah ilmu, pengetahuan buat sobat semua, bermanfaat, dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.